Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Rizal Putra dari SIKC 3B. Sini saya akan menjelaskan tugas akhir untuk mata kuliah Technopreneurship, yaitu Niaga Flow, platform kasir online dan toko digital untuk UMKM Indonesia. Mengapa UMKM butuh digitalisasi sekarang? UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, menciptakan lapangan pekerjaan, menggerakkan pendapatan lokal, dan menopang kehidupan jutaan keluarga. Namun, banyak pelaku UMKM masih menjalankan operasional secara manual, catatan terasi di buku, stok dipantau secara kasat mata, dan laporan dihitung satu persatu. Masalah operasionalnya itu adalah data transaksi tidak dicatat, tapi stok tidak terpantau, dan laporan tidak tersedia secara real-time, membuat pengambilan keputusan bisnis menjadi kurang efektif dan lambat. Peluang digitalisasinya, pemerintah menargetkan peningkatan UMKM yang mengadopsi teknologi digital dari 27 juta menjadi 30 juta pada tahun 2024. Kementerian Komunikasi dan Digital. Solusi digital untuk UMKM memiliki peluang besar dan sangat relevan untuk dikembangkan. 5 tantangan utama yang dihadapi UMKM adalah: satu, pencatatan masih manual, transaksi dicatat di buku atau spreadsheet sederhana, rawan kesalahan, sulit direkap, dan memakan waktu. 2. Stok tidak terpantau, pemilik usaha tidak menyadari stok habis atau menipis hingga proses penjualan terganggu. 3. Laporan tidak otomatis, laporan harian, mingguan, dan bulanan harus dihitung manual, padahal sangat penting untuk evaluasi usaha. 4. Pengelolaan staf berantakan, tidak ada pembagian akses yang jelas, sehingga keamanan data dan operasional menjadi tidak terpantau. 5. Belum punya toko online. Promosi hanya bergantung pada media sosial atau marketplace, tanpa identitas digital mandiri yang kuat. Apa yang ingin Negaflow capai? Tujuan utama Negaflow adalah membantu UMKM melakukan digitalisasi operasional bisnis dengan sistem yang mudah digunakan, praktis, dan terintegrasi. Mendukung konsep smart economy melalui penguatan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan gaya saing pelaku usaha. Yang pertama itu adalah kasih online. Proses transaksi penjualan menjadi lebih cepat, rapi, dan terdokumentasi secara otomatis. Yang kedua, manajemen produk dan stok. Kelola produk, harga, kategori, dan stok barang melalui dashboard yang mudah dipahami. Yang ketiga, laporan real time. Lihat perkembangan penjualan harian, mingguan, dan bulanan tanpa menghitung manual. Yang keempat, pengelolaan staff, pembagian role dan hak akses agar operasional bisnis lebih aman dan terkontrol. Dan yang terakhir itu adalah toko online mandiri, menampilkan produk secara digital dan bangun identitas bisnis yang mudah dijangkau oleh pelanggan. Negaflow itu satu platform untuk semua kebutuhan bisnis UMKM. Jadi, Negaflow adalah platform POS atau point of sale toko online berbasis web yang dirancang khusus untuk membantu UMKM mengelola bisnis secara modern. Platform ini mengintegrasikan kasir, manajemen produk, inventory, staff, role, toko online, dan laporan bisnis dalam satu dashboard yang praktis dan mudah digunakan. Keunggulan Negaflow itu adalah satu platform untuk berbagai kebutuhan bisnis, terbuka modern, sederhana, dan tidak rumit, mendukung pengelolaan multi tenant, keputusan berbasis data, bukan perkiraan, potensi model bisnis SAS atau subscription. Jadi value proposition-nya itu Megaflow membantu pemilik usaha mengelola transaksi, produk, stok, staff, toko online, dan laporan bisnis dalam satu dashboard yang praktis yang dilakukan secara real time dan mudah digunakan untuk operasional bisnis menjadi lebih rapi, efisien, dan siap berkembang. Siapa sih yang paling butuh Negaflow? Jadi segmen utamanya itu adalah Negaflow menyasar pelaku UMKM yang membutuhkan sistem kasir dan manajemen bisnis yang sederhana namun lengkap. Mulai dari toko retail kecil, coffee shop, warung modern, toko fashion, toko aksesoris, toko makanan ringan, hingga usaha rumahan yang berkembang. Cocok untuk pemilik bisnis yang ingin berdigitalisasi tetapi belum membutuhkan sistem ERP besar yang kompleks. Segmentasi pasarnya demografis, itu pemilik UMKM, kasir dan toko. Secara geografisnya itu kota kecil, area, kampus, kawasan UMKM. Secara psikografis itu pelaku usaha yang ingin bisnisnya menjadi lebih modern. Secara behavioralnya butuh kasir, stok, laporan, dan toko online. Ini adalah model bisnis dari Negaflow. Yang pertama itu ada untuk customer segment, yang kedua ada value proposition, yang ketiga ada channel, yang keempat ada customer relationship, yang kelima ada revenue stream, yang keenam ada key resource, yang ketujuh ada key activity, yang kedelapan ada key particip, yang kesembilan ada cost structure. Fitur utama dan stack teknologi Negaflow itu dikembangkan sebagai minimum valuable product atau MVP. Versi awal produk yang sudah memiliki fitur inti, berfungsi andal, dan dapat digunakan memiliki desain yang baik untuk menunjukkan yang utama kepada pengguna. Fitur utamanya itu adalah login multi-role.
yang dimana aksesnya itu bisa berbeda. Ada superadmin dan juga ada pemilik tenan. Dashboard, superadmin, dan tenan itu menjadi bagian yang terpisah. Jadi setiap produk itu mempunyai masing-masing dashboard, manajemen produk dan stok, tambah edit atau pantau inventory secara real time, transaksi kasir atau posnya itu bisa melakukan penjualan secara cepat dan struktur. Ada toko online-nya, itu halaman digital untuk menampilkan produk dan laporan bisnis secara real time, data penjualan dan perkembangan besar. Untuk stack teknologinya itu menggunakan React untuk bagian front end-nya. Untuk bagian back end-nya itu menggunakan Laravel dan database menggunakan MySQL, serta desain UI-nya itu menggunakan Tailwind CSS. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk mendemonstrasikan langsung webnya. Oke, baik. Nah, setelah menjelaskan latar belakang tujuan dan konsep bisnis dari Negaflow, nanti saya akan masuk ke bagian demo website. Pada demo ini saya akan menjelaskan alur penggunaan Negaflow dari tiga sisi utama. Pertama, itu saya akan membuka landing page-nya atau halaman publik Negaflow sebagai halaman pengenalan produk. Kedua, saya akan login sebagai supradmin untuk menunjukkan bagaimana platform ini dikelola dari sisi pengelola sistem. Dan yang ketiga itu saya akan login sebagai pemilik tenan untuk menunjukkan bagaimana UMKM menggunakan Negaflow dalam operasional bisnis sehari-hari. Jadi, demo ini tidak hanya menampilkan tampilan website, tetapi juga menunjukkan bagaimana Negaflow bekerja sebagai platform perjalanan dan toko digital untuk multi-role. Pertama, di sini akan membuka halaman utama Negaflow. Pada halaman utama Negaflow ini diperkenalkan sebagai sistem kasir online dan toko digital untuk membantu UMKM pengelola bisnis secara lebih rapi dan modern. Di bagian awal atau di area section, pengguna langsung memperlihatkan pesan utama yaitu Negaflow, yaitu membantu pelaku usaha dalam mengelola kasir, stok, toko online, dan laporan bisnis dalam satu platform. Halaman beranda ini dibuat dengan tampilan yang sederhana dan profesional agar calon pengguna langsung memahami manfaat utama dari Negaflow. Selain itu, terdapat tombol aksi seperti masuk, coba gratis, atau lihat demo yang bertujuan untuk mengarahkan pengguna agar mulai mencoba sistem. Jadi halaman ini, halaman landing page ini berfungsi sebagai pintu masuk utama untuk memperkenalkan produk, menjelaskan nilai yang ditawarkan, dan menarik calon pengguna dari kalangan UMKM. Nah, pada bagian fitur utama ini, eh, Negaflow menampilkan fitur-fitur yang menjadi solusi untuk kebutuhan UMKM. Fitur pertama adalah sistem kasir online atau POS, ya. Nah, ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara digital sehingga proses transaksi menjadi lebih cepat dan rapi. Kemudian terdapat fitur manajemen produk. Melalui fitur ini, pemilik usaha dapat mengelola data produk, harga, kategori, dan informasi produk lainnya. Fitur berikutnya adalah manajemen stok atau inventory. Fitur ini penting karena membantu pemilik usaha mengetahui sehingga dapat menghindari kebiasaan stok atau stok yang tidak tercatat. Selain itu, Negaflow juga menyediakan toko tenan. Dengan fitur ini, setiap pemilik usaha dapat memiliki halaman toko digital sendiri untuk menampilkan produk kepada pelanggan. Kemudian, terdapat fitur laporan bisnis. Fitur ini membantu pemilik usaha melihat data penjualan dan perkembangan bisnis secara real-time tanpa harus menghitung manual. Secara keseluruhan, fitur-fitur ini dibuat untuk menjawab masalah utama UMKM, yaitu pencatatan manual, stok tidak terpantau, laporan tidak rapi, dan belum adanya toko online mandiri. Oke, selanjutnya saya akan membuka bagian halaman kerja. Nah, pada bagian ini, Negaflow menjelaskan alur penggunaan sistem sederhana secara umum. Anda dapat mulai dengan membuat akun atau login, mengatur mengatur data toko, menambahkan produk, mengelola stok, lalu menggunakan sistem kasir untuk pencatatan. Setelah transaksi berjalan, data penjualan akan masuk ke sistem dan dapat digunakan untuk membuat laporan bisnis. Alur seperti ini penting karena target utama Negaflow adalah UMKM. Pengguna UMKM membutuhkan sistem yang bisa langsung digunakan untuk kebutuhan bersama harian. Dengan alur kerja yang sederhana, Negaflow dapat membantu pelaku usaha berpindah dari catatan manual ke sistem digital secara bertahap. Nah, di halaman ini, pada bagian ini Negaflow dapat memperkenalkan model berbasis paket atau subscription. Konsep ini sesuai dengan model SaaS, yaitu software yang dapat digunakan oleh banyak pengguna atau tenan melalui sistem berlangganan. Model paket ini cocok untuk UMKM karena penggunaan tidak perlu membuat sistem sendiri dari awal. Mereka cukup menggunakan software yang sudah tersedia, sesuai paketing kebutuhan bisnisnya yang sudah dibeli. Kedepannya juga Negaflow dapat dikembangkan dengan beberapa paket, misalnya paket gratis untuk mencoba fitur dasar dan untuk mencoba sistem Negaflow secara sederhana gitu ya. Ya, selanjutnya di halaman testimoni ini adalah contoh testimoni dari eh, apa namanya pengguna-pengguna yang sudah menggunakan ya. Ini juga ada halaman Q-nya. Oke, di sini saya lanjut.
Nah, di sini saya sudah apa namanya login sebagai admin. Pada bagian ini saya akan login sebagai Spratkin. Kalau Spratkin digunakan untuk pengolahan pengelola utama platform Megaflow. Spratkin memiliki fungsi utama mengatur untuk memantau sistem secara keseluruhan. Jadi Spratkin bukan berperan sebagai pemilik toko, tetapi sebagai pengelolaan platform yang memastikan tenang, pengguna dan konfigurasi sistem berjalan dengan baik. Oke, di sini udah masuk ke halaman lagi, apa namanya, halaman dashboardnya. Dashboard ini berfungsi sebagai pusat kontrol utama dari pengolahan platform. Pada halaman ini, Sporadmin dapat melihat ringkasan data sistem secara umum, seperti jumlah tenan, jumlah pengguna, status tenan, atau aktivitas yang terjadi di dalam platform. Tersebut Sporadmin penting karena membantu memberikan gambaran cepat mengenai kondisi platform niaga flow gitu. Dengan dashboard ini, pengelola tidak perlu membuka setiap data satu persatu untuk mengupdate kondisi sistem. Secara sederhana, dashboard ini juga digunakan untuk memantau kesehatan dan perkembangan platform secara keseluruhan. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuka halaman manajemen teman. Manajemen tenan. Tenan adalah toko atau bisnis yang menggunakan Niaga Flow. Karena Niaga Flow menggunakan konsep multi tenan, mereka satu platform dapat digunakan oleh banyak UMKM. Tetapi data setiap toko tetap dipisahkan. Pada halaman ini, Supratmin dapat melihat daftar tenan yang terdaftar di sistem. Informasi yang dapat ditampilkan misalnya nama toko, pemilik toko, kontak, status tenan, dan tanggal bergabung. Kalau fitur ini juga, Supratmin dapat mengelola tenan seperti menambahkan tenan baru, melihat detail tenan, mengubah data tenan, atau mengatur status tenan apakah aktif atau tidak aktif. Fitur itu penting karena menjadi dasar dari sistem Niaga Flow sebagai platform yang bisa digunakan oleh banyak pemilik usaha. Nah, di sini adalah tampilan detail tenannya. Pada halaman detail ini dapat melihat informasi lebih lengkap dari sebuah toko atau bisnis yang terdaftar. Informasi ini dapat membantu Spragmin mengecek apakah data yang tenan sudah benar, apakah tenan masih aktif, dan bagaimana status penggunanya. Halaman detail tenan berguna untuk pengawasan dan validasi data. Jika ada tenan yang bermasalah atau perlu diperbarui, Spragmin dapat mengecek ya dari halaman ini. Dengan adanya halaman data tenan ini, pengelolaan platform menjadi lebih terstruktur dan tidak hanya soal sebatas daftar data umum. Selanjutnya saya akan membuka halaman manajemen pengguna. Pada halaman ini, Spragmin dapat melihat dan mengelola akun pengguna yang ada di sistem. Pengguna ini dapat berupa memiliki tenan atau akun lain yang memiliki akses ke platform. Fitur ini penting untuk menjaga keamanan sistem. Setiap pengguna perlu memiliki akun atau role yang jelas agar akses terkadang terhadap sistem itu dapat dikontrol. Dengan manajemen pengguna, Superadmin dapat memastikan bahwa setiap akun yang menggunakan Niaga Flow memiliki identitas, role, dan status akun yang sesuai. Oke, selanjutnya pada halaman ini Superadmin dapat mengelola jenis paket layanan yang akan digunakan oleh tenan, misalnya paket gratis, paket standar, atau paket premium. Fitur ini berkaitan dengan model bisnis Dagaflow, karena Dagaflow dapat dikembangkan sebagai platform SaaS, maka sistem paket atau subscription menjadi salah satu bagian penting dalam monetisasi. Melalui fitur ini, Supradmin dapat mengatur paket atau layanan apa saja yang tersedia, termasuk harga, durasi, atau bantuan fitur. Dengan adanya fitur paket ini, Megaflow memiliki arah pengembangan sebagai produk startup digital yang tidak hanya berfungsi secara teknis, tapi juga memiliki model bisnis. Oke, selanjutnya ini adalah bagian pengaturan akun. Pada halaman ini, Spreadme dapat dapat mengelola data akun seperti nama, email, password, atau informasi lainnya. Fitur pengaturan akun penting untuk menjaga keamanan identitas pengguna. Setelah selesai menggunakan sistem, Spreadme juga dapat melakukan upload agar akun tidak digunakan oleh orang lain gitu. Jadi sampai tahap ini demo Raws Pratmin sudah cukup lengkap ya. Di sini juga bisa menambahkan provider dari AI platform yang digunakan pada halaman AI Insight. Ini juga bisa apa namanya menambahkan SMTP-nya. Ya, selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan halaman metode pembayaran. Jadi di metode pembayaran ini tuh
admin bisa menambahkan metode-metode pembayaran yang digunakan agar pemilik toko ketika ingin mendaftar ini tuh bisa melakukan pembayarannya melalui metode pembayaran yang sudah ditambahkan oleh Supradmin. Sini juga bisa dilihat untuk halaman perpanjangan langganan. Jadi jika ada pemilik akun yang ingin memperpanjang durasi durasi paket, nah di situ akan muncul di halaman ini. Jadi dari Supradmin juga akan tahu bahwasanya ada tenan yang ingin menambahkan durasinya seperti itu. Di halaman transaksi platform juga dari Supradmin juga bisa melihat. Jadi sudah ada transaksi apa saja gitu yang dilakukan pada platform ini. Lalu di halaman laporan dan analitik, di sini Supratman juga bisa melihat mana sih apa namanya dari tenan yang sudah ada itu yang sangat-sangat aktif dalam melakukan penjualannya gitu. Jadi Supratman bisa melihat laporan dan analitiknya. Ini juga bisa melihat daftaran tenan terbaru, pendapatan platform, top 5 tenan berdasarkan GVM, ya kan. Sini juga ada retensi tenan, ada average transaksi per tenan aktif. Di halaman Aingcheck ini dari support admin itu bisa melakukan pengambilan keputusan yang dibantu oleh AI yang menggunakan LLM. Jadi semuanya itu berdasarkan data-data yang ada di dalam database platform ini gitu. Jadi di sini juga bisa dilihat ya ada ringkasan seperti lainnya. Platform mengelola 3 tenan dengan 2 tenan aktif. Dalam 30 terakhir terdapat 1 tenan baru dan revenue selesai sebesar nol. Ada analisis pendapatan juga selama 30 hari terakhir. Itu juga ada kesehatan tenannya, ada analisis paketnya, ada rekomendasi strategis AI-nya, ada item tindakan prioritas, seperti itu. Oke, di halaman validasi pasar ini tuh adalah tujuannya untuk super admin itu mengetahui validasi pasar dari orang lain gitu, kalau dari masyarakat gitu. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan masyarakat, terutama yang ketika mempunyai UMKM itu. Lalu dari super admin bisa melihat, oh ternyata validasi-validasi usaha-usahanya itu yang dibutuhkan oleh Batak itu seperti ini. Lalu di halaman pengumuman ini, dari Superadmin bisa memberikan sebuah pengumuman kepada pengguna atau kepada pemilik kanan. Bahwasanya, semisal jika ada ingin maintenance dari platform itu bisa ditambahkan apa melalui pengumuman ini. Jadi biar pengguna itu tahu bahwasanya akan ada maintenance gitu. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari Supradmin. Oke, baik. Di sini saya akan login, mencoba untuk mendemokan login sebagai pemilik kanal. Nah, di sini sama seperti di halaman Spratmin, di sini ada halaman dashboard yang menjelaskan ringkasan-ringkasan dari platformnya. Di sini ada pendapatan hari ini tuh, tawaran ada berapa, ada pesanan tuh ada berapa, volume mingguannya, rata-rata keranjangnya, SKU aktifnya, cuma produk yang aktif yang dijual saat ini, ada produk yang ingin segera disulang atau stok yang sedang menipis. Selanjutnya juga di bawah ini ada detail transaksinya, riwayat transaksi, terus juga ada tombol untuk akses cepat. Oke, selanjutnya itu ada halaman kasir. Jadi di halaman kasir ini dari pemilik tuh juga bisa melakukan sebuah pos ya, point of sale. Semisal ada pelanggannya atau apa namanya pembeli yang ingin membeli, jadi dari Supratman itu juga bisa dari apa namanya pembeli tokennya juga bisa melakukan post gitu, point of sale. Misalnya ada yang mau beli satu nanti akan masuk ke keranjang. Lalu di keranjang ini juga akan melakukan sebuah pembayaran seperti itu. Selanjutnya di sini ada halaman riwayat transaksi. Jadi riwayat transaksi itu adalah halaman riwayat-riwayat semua transaksi yang ada gitu. Jadi kelihatan semuanya itu. Saya juga bisa melakukan per tanggalnya ada dari tanggal sekian sampai tanggal sekian itu bisa muncul seperti itu. Selanjutnya di sini ada manajemen produk. Di manajemen produk ini dari pemilik itu bisa menambahkan, mengedit, menghapus produk gitu. Misalnya dari pemilik tenan usaha A itu ingin menambahkan produk baru, bisa dilakukan di halaman ini untuk menambahkan produk baru.
Selanjutnya di halaman kategori ini sama seperti halaman di produk. Di sini juga bisa melakukan menambahkan, mengedit, dan menghapus kategori yang ingin ditambahkan. Di halaman pelanggan ini eh, dari apa namanya dari pemilik toko ini bisa melihat ada pelanggan apa saja nih yang sudah melakukan transaksi pada tenan saya. Gitu. Jadi bisa terlihat ada contohnya ya untuk apa namanya pelanggannya. Nah, lalu dari pemilik toko ini juga bisa menambahkan voucher diskon. Yang dimana voucher diskonnya ini itu bisa digunakan bagi pelanggan ketika ingin bertransaksi pada platform ini. Jadi misalnya eh, ada promo nih, pakai diskon ini, nah dari pemilik toko itu bisa menambahkan untuk voucher diskonnya gitu. Contohnya diskon itu untuk 10%, nama voucher juga bisa ditambahkan apa. Di sini ada presentasinya, ada apakah berdasarkan presentasi atau berdasarkan nominal, gitu ya. Nah, di halaman pusat pengumuman, ini yang tadi Superadmin ketika menambahkan pengumuman, nanti akan muncul di halaman ini. Di halaman itu akan muncul pengumuman yang berasal dari Superadmin. Selanjutnya di halaman laporan ini menjelaskan seluruh laporan yang ada pada tenan ini, karena kan ini loginnya berdasarkan tenan ya. Sini juga ada insight AI-nya, sama seperti halaman Superadmin tadi. Sini ada pendapatan total, jumlah transaksi, rata-rata pesanan, pendapatan bulanan, pendapatan harian, ada produk trans juga. Sama seperti halaman supratmen tadi, di halaman pemilik ini, pemilik toko ini juga bisa melakukan KI Insight, yang dimana ini dapat membantu dalam mengambil sebuah keputusan. Sini ada ringkasan utamanya. Megaflow mencatat 4 transaksi selesai dengan omset nol dalam waktu 30 hari terakhir. Data dan pasca aktif. Jadi bisa kelihatan apa namanya berdasarkan insight nih gitu ya. Ada kinerja timnya, ada realitasnya, ada rencana strategis, dan konsistensi performa penjualan dengan monitoring himpunan. Selanjutnya di halaman ini juga bisa menambahkan halaman staff, yang dimana halaman staff ini itu adalah jadi setiap tenan itu memiliki staffnya masing-masing. Dan staff masing-masing itu dapat login dengan role yang dapat diatur oleh pemilik tenan seperti itu. Contohnya ini ada dia cuman apa namanya bisa melihat produk sama mengelola produk. Nah, pada halaman ini ketika setelah melakukan transaksi itu kan pasti ada contohnya itu apa namanya menampilkan transaksi sukses gitu ya. Nah, lalu transaksi suksesnya itu bisa ditambahkan atau bisa di print. Nah, halaman ini itu adalah tujuannya untuk menambahkan printer yang dimana tujuannya agar hasil transaksinya itu bisa di print seperti itu oleh pemilik toko atau pemilik tanah. Nah, di halaman ini itu adalah halaman untuk melihat paket apa yang sedang aktif pada channel ini gitu. Sini bisa dilihat ya, karena ini masih dicoba, jadi masih dicoba. Nah, jika ingin memperbarui langganan, di sini ada paket-paket yang tadi sudah ditambahkan oleh apa namanya oleh Superadmin ya. Ada berkembang, skala, itu juga ini ada metode pembayaran juga yang tadi sudah ditambahkan oleh admin, Superadmin seperti itu. Lalu di halaman pengaturan ini eh, pengaturan ini tuh tujuannya agar bisa mengelola halaman store-nya tuh. Halaman store-nya itu yang dimana halaman store itu agar eh, mengenalkan identitas untuk tenan yang daftar ini tuh apa gitu. Nah, ini contohnya kan ada ya, tautan langsung ya. Nah, bisa saya salin. Kalau diklik, itu akan menampilkan produk-produk yang tersedia pada store ini atau tenan ini. Contohnya ini ada ini, ada trial gitu ya, produk-produk yang ini juga bisa melihat ke produk detailnya, bisa menambahkan keranjang juga, bisa menambahkan lagi ke checkout gitu. Nah,
Nah, di pengaturan ini juga lengkap ya, bisa melakukan informasi umumnya, apa sih nama tokonya, Negaflow, terus alamatnya itu di mana, ada identitas mereknya, ini bisa diedit juga ya. Jadi kalau misalnya ingin berubah warna, contohnya seperti warna ini, nanti tinggal di save aja. Nanti otomatis di halaman storefront-nya itu akan berubah juga sesuai apa yang diduga oleh pemilik tanah. Nah, ini kan dulu warnanya seperti itu. Di sini juga bisa melakukan identitas visualnya, ada efeknya, terus ada apa namanya, arsitektur layoutnya itu seperti apa, ada tipografinya juga, terus kita juga bisa menemukan metode pembayaran. Jadi metode pembayarannya itu untuk tenan ini gitu. Jadi melakukan berdasarkan per tenan. Juga ada provider AI-nya seperti itu. Ya, berdasarkan demo yang telah ditampilkan, Flow itu memiliki dua role utama yang saling melengkapi. Transfer admin digunakan untuk mengelola platform secara keseluruhan, seperti tenan, pengguna, paket layanan, dan pengaturan sistem, dan lain-lain. Sedangkan role pemilik atau tenan digunakan oleh pelaku UMKM untuk mengelola operasional bisnisnya. Mulai dari produk, stok, transaksi, staf toko online, sampai laporan penjualan. Dengan konsep multi-role dan multi-tenant, Megapro tidak hanya menjadi aplikasi klasik biasa, tetapi dapat dikembangkan menjadi platform digital untuk banyak UMKM. Megapro juga mendukung konsep smart economy karena membantu UMKM melakukan digitalisasi operasional, meningkatkan efisiensi, dan mengambil keputusan berdasarkan data. Kedepannya, Negaflow masih dapat dikembangkan dengan fitur integrasi seperti Kris, Payment Gateway, aplikasi mobile, multi-outlet, ekspor laporan PDF, atau sell royalty, customer, dan integrasi ke marketplace. Jadi, simpelnya, Negaflow adalah solusi teknopreneurship yang membantu UMKM go digital melalui sistem kasir online, toko digital, inventory, stock management, dan laporan bisnis secara real time. Oke, mungkin itu saja ya untuk demo dari saya. Cara balik lanjut ke BPT. Ya, kesimpulan dan roadmap. Megaflow itu adalah langkah awal UMKM untuk go digital. Megaflow bukan sekedar aplikasi kasir. Ini adalah platform digital lengkap yang membantu UMKM meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki pencatatan bisnis, memanfaatkan data penjualan, dan membuka peluang toko online mandiri. Proyek ini menggabungkan konsep startup digital, analisis masalah, value proposition, bisnis model, canvas, dan pitching bisnis dalam sebuah ekosistem smart economy. Ya, ini adalah roadmap pengembangan untuk kedepannya. Itu adalah integrasi KRIS dan payment gateway. Yang kedua, multi outlet dan aplikasi mobile. Yang ketiga, ekspor laporan dan analisis produk. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah loyalty customer dan integrasi ke marketplace. Jadi nilai utama Negaflow adalah mengubah personal manual menjadi digital otomatis, keputusan bisnis berbasis data real time, identitas digital mandiri untuk toko online, mendukung target 30 juta UMKM go digital, model bisnis SaaS yang scalable dan berkelanjutan. Negaflow itu UMKM rapi, efisien, dan siap berkembang. Cukup sekian dari saya. Sekurang-kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.